لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين وآل وصحب كل والصالحين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. قد Iya, تقرر في الشريعة أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. الله تعالى قال: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نعم. nah, Bismillah, setelah beliau mengucapkan hamdalah, kemudian salawat kepada baginda Rasulullah, beliau juga mengingatkan kita kembali untuk menghadirkan niat karena Allah Ta'ala, karena sesungguhnya baginda Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya bahwa sesungguhnya amal-amal soleh ya, akan diberikan ganjaran pahala, akan diberikan ganjaran kebaikan jika disertai dengan ikhlas. Maka beliau mengingatkan kita kembali untuk senantiasa menghadirkan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Dan beliau tadi juga berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kita nikmat, ya memberikan kita keikhlasan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan ya bahwa telah tetap ya dalam syariat kita, dalam ajaran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an yang sekira maknanya, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya dan yang Maha menguasai segala sesuatu. Naam, Syekh. فالله خالق كل ما دخل في الوجود، إن كانت السماء أو العرش أو الكرسي أو الأرض أو الجنة أو النار، فكل مخلوقات هي خلق لله عز وجل، هي غير الله وخلق لله. Kemudian beliau menyatakan, beliau menyebutkan bahwa segala sesuatu yang masuk dalam kategori ada, ya, ataupun yang diadakan, ya, contohnya seperti langit, ya, kemudian seperti kursi, ya, surga neraka dan lain sebagainya, maka itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bagian dari hal tersebut. Nah, والله هو الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده ولم يسبق وجوده. الله سبحانه وتعالى هو الأول، ليس لوجوده ابتداء، لم يسبق وجوده عدم، وهو nah, خالق كل شيء، خالق العرش وخالق السماء وخالق كل شيء، إذا nah, كان قبلها. nah. Kemudian beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala azali, ya, huwal awwal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki permulaan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bermula, yang tidak memiliki permulaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan, ya, langit, bumi, ya, dan semisalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya, ya, tidak didahului oleh ketiadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sebelum adanya apa-apa yang sekarang ada, apa-apa yang telah kita sebutkan tadi seperti langit dan bumi. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada, ya, jauh sebelum adanya bumi, adanya langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada. Naam, Syekh. فالله موجود
قبل الأرض، قبل وجود خلق الأرض، وقبل خلق السماء، وقبل خلق العرش، موجود قبل خلق المكان. والله لا يتغير لأنه موصوف بصفات الكمال كلها التي تليق به أزلا أبدا. فكان الله موجودا ولم يكن هناك مكان، وبعد أن خلق الجهات والأماكن والعرش والكرسي والسماء ما زال كما كان موصوفا بصفات الكمال كلها التي تليق به بلا مكان. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya langit. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya arasy. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya tempat. Ya, Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Dan beliau tadi menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Yang dulunya ada tanpa tempat, karena tempat memang belum diciptakan, maka setelah Allah menciptakan tempat, menciptakan arah, Allah juga tidak berubah. Kenapa? Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dan perubahan itu menunjukkan akan ketidaksempurnaan tersebut. Naam, Syekh. إذن بين معنى حديث الجارية. ما معناه؟ Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis al-jariyah. Setelah kita membahas tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tidak bermula, Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum adanya tempat, langit dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori diadakan, maka sekarang kita akan membahas tentang hadisul jariyah. Apa makna dari hadis al-jariyah? نقول بعد حمد الله أن حديث الجارية مضطرب، والاضطراب دليل الضعف، ولا تثبت لله صفة بحديث ضعيف مضطرب. Nah, jadi hadisul jariyah, apa itu hadisul jariyah? Nanti akan kita jelaskan. Jadi ada nama hadis yang disebut dengan hadisul jariyah. Hadis ini adalah hadis yang muttarib. Apa itu muttarib? Yang diriwayatkan dengan lafal matan yang berbeda-beda dan saling bertentangan sehingga menjadikannya dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Saya ulangi, hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafal matan yang berbeda-beda dan saling bertentangan sehingga menjadikannya dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sabit, tidak tetap dengan menggunakan hadis yang dhaif. Artinya apa? Jika ada hadis dhaif yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bisa kita gunakan. Naam, Syekh. الضبط من الحديث هو ما اختلف راويه فيه، فرواه على وجه ومرة على وجه آخر مخالف له. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, sekarang beliau mulai menjelaskan tentang hadis al-muttarib. Hadis al-muttarib itu adalah perawinya itu ya meriwayatkan dengan lafal yang berbeda-beda. Ya, lafalnya berbeda-beda. Perawi ini meriwayatkan lafalnya seperti ini dan perawi lain itu meriwayatkan dengan lafal yang seperti ini. Jadi lafalnya berbeda-beda. Lafal matannya berbeda-beda. Naam, Syekh. وبعبارة أخرى هو ما اضطرب فيه راويان فأكثر، فرواه كل واحد على وجه مخالف للآخر. Ya, ataupun ya definisi lainnya adalah hadis muttarib itu dua periwayat yang meriwayatkan lafal matan yang berbeda-beda yang satu sama lainnya itu saling bertentangan. ثم الاضطراب قد يكون في المتن، في متن الحديث، وقد يكون في سند الحديث. Nah, kemudian al-ittirab ya, kalau muttarib itu kan hadisnya, kalau al-ittirab itu ya ungkapan lain daripada muttarib.
Kalau al-ittirab juga, beliau menyebutkan al-ittirab juga itu bisa terjadi kepada matan, juga bisa terjadi kepada sanad. Ya, nanti akan dijelaskan lagi oleh beliau secara mendetail. Naam, Syekh. وإنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة بحيث Nah, لا تترجح إحداهما على الأخرى. أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فإنه لا يطلق على الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا له حكم الاضطراب، والحكم حينئذ للوجه الراجح. nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang ilmu hadis ya, seperti itu. Al-ittirab ya, pengertian lainnya sehingga boleh dikatakan hadis ini adalah hadis yang al-ittirab ataupun hadis al-muttarib adalah jika ya derajat perawinya itu sama. Ya, derajat perawinya itu sama, tidak ada perbedaan derajat. Kalau seandainya ada perbedaan derajat perawi, ya, artinya perawi ini lebih tinggi derajatnya daripada perawi yang lain, maka ini tidak disebut lagi sebagai hadis muttarib ataupun tidak disebut lagi sebagai hadis al-ittirab, tapi disebut dengan hadis yang paling rajih daripada hadis yang sebelumnya. Tadi kan kita sampaikan bahwa hadis muttarib itu ya definisi lainnya, pengertian dari hadis al-ittirab itu ataupun muttarib itu adalah dua perawi yang meriwayatkan hadis yang sama, ya, lafalnya itu berbeda, makna hadisnya sama tapi lafalnya itu berbeda dan saling bertentangan satu sama lainnya. Dan ini kapan dikatakan ya hadis ini muttarib ya, setelah selain dari syarat yang telah kita sebutkan tadi, jika perawi ya perawi dua perawi ini tadi itu dari segi keilmuan, dari segi hal-hal yang berkaitan dengan eh, kedudukan dalam ilmu hadis mereka itu sama. Ya, perawi ini ya perawi A dengan perawi B itu sama kedudukannya dalam ilmu hadis. Ini baru dikatakan hadis ini muttarib. Tapi kalau seandainya perawi ini lebih unggul daripada perawi yang lain, ya, maka ini tidak lagi disebut sebagai hadis al-muttarib ataupun al-ittirab. Ya, tapi disebut dengan ini lebih rajih daripada hadis yang sebelumnya. Seperti itu. Naam, Syekh. نعم. والاضطراب دليل الضعف، موجب الضعف، ضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa hadis al-muttarib ataupun hadis al-ittirab, ya, al-ittirab ataupun hadis al-muttarib ini adalah bagian daripada hadis dhaif. Ya, hadis al-muttarib itu adalah bagian daripada hadis-hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis al-ittirab itu adalah hadis yang memberikan kita perasaan bahwa ini tidak ada kesepakatan satu sama lainnya, tidak ada kesamaan, ya, tidak ada kesamaan satu sama lainnya, makanya disebut dengan hadis al-muttarib. Kemudian ya hadis al-muttarib ini para ulama hadis menggolongkannya sebagai hadis yang dhaif, termasuk hadis yang dhaif. Naam, Syekh. نعم. ولا تثبت لله صفة بحديث ضعيف، صفات الله إنما تثبت بالمتواتر أو على الأقل بالمشهور كما ذكر بعض العلماء. Nah, dan seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa hadis dhaif ya, ini tidak bisa menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditetapkan dengan melalui hadis yang dhaif, akan tetapi melalui hadis yang mutawatir atau paling sedikit minimalnya melalui hadis yang masyhur. Ya, hadis yang dikenal, orang sudah sering mendengar hadis tersebut.
Adapun hadis muttarib, jika disebutkan suatu sifat, maka ini tidak boleh dinisbatkan, tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. وأما في بيان اضطراب هذا الحديث حديث الجارية ورد في مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له قال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها. هو كان هذا الرجل قد جعلها على أمر فهي لم تنفذه كما هو مطلوب، فغضب عليها فضربها، صققها على وجهها، ضربها، ثم ندم فأراد أن يحسن إليها، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، ثم قال للرسول أفلا أعتقها؟ ففي رواية مسلم أن الرسول قال له ائتني بها، فأتاه بها. فيذكر مسلم أن الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال الرسول لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث فليس هذا الحديث بصحيح لأمرين. الأول للاضطراب، لأنه روي بهذا اللفظ الذي ورد في لفظ مسلم وبلفظ من ربك؟ من ربك؟ فقالت الله. وبلفظ أين الله؟ فأشارت إلى السماء. وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. انظروا كم لفظ ورد في هذا الحديث. لكن الرواية التي ذكرت الأخيرة أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. فلاضطراب المتن تعدد الروايات هذا دليل اضطراب. هذا أولا. نعم. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang hadithul jariyah. Jadi hadithul jariyah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Adapun ceritanya adalah seorang laki-laki ya memiliki budak perempuan. Kemudian ketika dia memerintahkan budak ini untuk melakukan suatu pekerjaan, budak perempuan ini tadi tidak melakukannya dengan baik. Ya, budak perempuan ini tadi tidak melaksanakannya dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya tuannya ini tadi memukul budak perempuan ini tadi. Kemudian setelah memukul budak perempuan ini tadi, timbul rasa penyesalan. Ya, tuannya ini tadi timbul rasa penyesalan sehingga mendatangi baginda Rasulullah. Kemudian laki-laki ini tadi, tuan ini tadi mengatakan, bercerita apa yang telah terjadi kepada baginda Rasulullah. Ya, kemudian laki-laki ini tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku merdekakan budak tersebut? Ya, lantas baginda Rasulullah mengatakan, ya dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya coba bawa terlebih dahulu kepadaku, datangkan dia kepadaku. Kemudian dibawalah ya budak ini tadi, budak perempuan ini tadi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bertanya, ya Nabi kita bertanya kepada budak tersebut, Ainallah. Ya, perhatikan pertanyaannya apa? Ainallah. Pertanyaannya adalah Ainallah. Kemudian budak perempuan ini mengatakan apa? Fis sama. Ya, Ainallah ini belum kita artikan. Fis sama juga belum kita artikan. Ya, secara zahirnya Rasulullah itu bertanya kepada budak perempuan ini tadi, di mana Allah? Ini secara zahirnya. Kemudian budak perempuan ini tadi mengatakan apa? Di langit. Kemudian Rasulullah melanjutkan, lantas siapa saya? Ya. Kemudian budak perempuan ini mengatakan, engkau adalah utusan Allah. Terakhir, baginda Rasulullah mengatakan apa? Merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang mukmin dari kaum perempuan.
Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini hadis yang dhaif. Ya, adapun sebab hadis ini dikategorikan, digolongkan sebagai hadis yang dhaif, yang pertama adalah karena ini hadis muttarib. Ya, karena ini adalah hadis yang ittirab. Ya. Kenapa disebut dengan hadis al-ittirab ataupun hadis muttarib? Karena ada beberapa riwayat yang meriwayatkan dengan lafal matan yang berbeda-beda. Seperti yang telah kita jelaskan. Ya, dalam riwayat Muslim ini tadi disebutkan apa? Ainallah. Kemudian budak perempuan ini tadi mengatakan fis sama. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan baginda Rasulullah mengatakan man rabbuki, siapa Tuhanmu? Lantas budak perempuan ini mengatakan Allah. Ya, ini dalam riwayat yang lain. Jadi perhatikan, ada perbedaan riwayat. Ya, lafal matannya berbeda-beda. Ya, kisahnya sama, tapi lafal matannya berbeda-beda. Juga ada ternyata riwayat yang lain yang menyebutkan Ainallah. Ya. Kemudian budak perempuan ini tadi mengisyaratkan tangannya ke langit. Ya, mengisyaratkan tangannya ke langit. Tidak menjawab, tapi mengisyarat. لأنه قيل أنها بكماء لا تتكلم بالرواية الثانية فأشارت إلى السماء. Nah, jadi ketika ditanya Ainallah, ya, budak perempuan ini tadi apa yang dia lakukan? Dia mengisyaratkan tangannya ke langit. Ini disebutkan oleh para ulama. Kenapa perempuan ini melakukan hal demikian? Karena dalam versi hadis, dalam versi riwayat ini budak bisu, ya, tidak berbicara. Akhirnya apa? Dia mengisyaratkan tangan dia ke langit. Dalam riwayat lain, ya, seperti yang kita sebutkan ada beberapa riwayat dan lafal matannya berbeda-beda. Dalam riwayat lain mengatakan atashhadina an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Budak perempuan ini tadi mengatakan apa? Ya, saya bersaksi akan hal demikian. Jadi, kenapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dikategorikan hadis yang dhaif? Yang pertama disebabkan ini tadi, ya, disebabkan adanya ittirab, perbedaan, ya, diriwayatkan dengan lafal matan yang berbeda-beda dan saling bertentangan satu sama lainnya, ya. Jadi ada beberapa perawi, ya, menceritakan kisah yang sama tapi isinya berbeda dan satu sama lainnya itu bertentangan, tidak bisa dikumpulkan menjadi satu. Inilah yang disebut dengan hadis muttarib ataupun yang disebut dengan al-ittirab. Naam, Syekh. الأمر الثاني أن رواية أين الله التي وردت في مسلم مخالفة للأصول، يعني لأن أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم عليه له بالإسلام بقوله الله في السماء، لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى أيضا. إنما الأصل المعروف في شريعة الله أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين، كما جاء في الحديث المتواتر الذي رواه الإمام البخاري بقول النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وبرواية أخرى وردت في مسلم أيضا حتى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا اللفظ قول أين الله لا يحكم له بالدخول في الإسلام لأنه مخالف للأصل الذي عليه المسلم كما بين. نعم. Iya. Tadi kita sebutkan bahwa apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi yang menyatakan di mana Allah, ya, secara zahirnya Rasulullah bertanya, seakan-akan bertanya di mana Allah, kemudian, ya, sesuai dengan versi ini, ya, versi riwayat Imam Muslim ini, kemudian budak perempuan itu mengatakan di langit, secara zahirnya seperti itu.
ini hadis, ya para ulama menggolongkannya sebagai hadis yang dhaif seperti yang sudah kita jelaskan. Kenapa ini digolongkan sebagai hadis yang dhaif? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, ini adalah hadis muttarib ataupun al-ittirab seperti yang sudah kita jelaskan. Adapun alasan yang kedua, ini hadis digolongkan sebagai hadis yang dhaif karena ini hadis, ya riwayat Imam Muslim ini bertentangan dengan ya asal usulnya syariat. Ya, usulnya syariat, bertentangan dengan usulnya syariat. Kenapa? Karena dalam syariat kita, seseorang tidak akan dihukumi sebagai seorang muslim hanya dengan mengatakan Allah di langit. Ya, seseorang ya dalam ajaran kita, dalam syariat kita, ketika seseorang mengatakan Allah di langit, apakah dia dihukumi dengan muslim? Kan tidak. Tapi yang ada dalam syariat kita itu dan yang kita ketahui dan yang sudah terkenal ya dalam ajaran kita, dalam syariat kita adalah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Apa syarat untuk masuk ke dalam agama Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini ya makna dua kalimat syahadat tersebut. Ini yang ada dalam ajaran kita. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan hal tersebut hatta yashhadu. Ya Rasulullah mengatakan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir tentunya sampai mereka itu bersaksi, sampai mereka itu masuk ke dalam agama Islam dengan cara bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syarat untuk masuk ke dalam agama Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dan ini kita ketahui. Ya, bukan sesuatu yang tersembunyi. Jadi tidak ada dalam syariat kita, dalam ajaran kita, dalam agama kita, ketika seseorang mengatakan Allah di langit, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim, itu tidak ada. Ya. Imam Muslim sendiri juga meriwayatkan hal tersebut sebenarnya. Ya, bahwa syarat untuk masuk ke dalam agama Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dari sini kita simpulkan bahwa hadisul jariyah ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Karena syariat tidak akan menghukumi seseorang dengan muslim hanya dengan mengatakan Allah di langit. Sebagaimana yang kita ketahui, jika ada orang non-muslim ingin masuk ke dalam agama Islam, maka yang dia lakukan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Seperti itu. Naam, Syekhi. ولفظ رواية الإمام مالك في الموطأ أتشهدين أن لا إله إلا الله إلى آخره هذا اللفظ موافق للأصول. Iya, tadi kita sebutkan bahwa ternyata dalam cerita ini ada beberapa perawi yang meriwayatkan cerita tersebut. Di antaranya ada riwayat Imam Malik. Ya, riwayat Imam Malik yang menyebutkan lafal matanya itu seperti ini. Atashhadina an la ilaha illallah. Ini versinya Imam Malik. Riwayatnya Imam Malik. Kalau riwayatnya Muslim tadi bagaimana? Ainallah. Ya, tapi kalau riwayatnya Imam Malik, versinya Imam Malik, lafal matanya itu seperti ini. Atashhadina an la ilaha illallah. Ya, apakah engkau bersaksi, wahai budak perempuan, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Kemudian budak perempuan ini tadi mengatakan, ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini, ya, riwayat ini, lafal hadis ini sesuai ya dengan syariat. Ya, tidak bertentangan dengan syariat. Berbeda dengan riwayat Imam Muslim tadi. Kalau riwayat Imam Malik ini tadi, ini sesuai dengan syariat kita. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Naam, Syekh. فقيل كيف تكون رواية الإمام مسلم في صحيحه أين الله فقالت في السماء إلى آخر الرواية مردودة مع إخراج مسلم لها في كتابه في الصحيح وكل ما رواه مسلم موصوف بالصحة فالجواب أن عددا من أحاديث مسلم في صحيحه
ردها علماء الحديث، ذكرها المحدثون في كتبهم، كحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث ضعفه الحافظ السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوى. وحديث فيه أنه يعطى كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى، يعني بمعنى أنه المسلم لا يعذب في الآخرة كله. وهذا ضعفه الإمام البخاري، ذكر تضعيفه ابن حجر العسقلاني بفتح الباري. وكذلك حديث أنس الذي هو في مسلم، فيه أنه صلى خلف أبي رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ضعفه الإمام الشافعي، ذكر ذلك الإمام البيهقي في السنن الكبرى. فحديث الجارية على ظاهره باطل لمعارضته الحديث المتواتر المذكورة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وما خالف المتواتر فهو باطل إن لم يقبل التأويل. اتفق على ذلك المحدثون والأصوليون. نعم. Nah, Masya Allah. Nah, jadi kalau seandainya ada pertanyaan, bagaimana mungkin? Ya, tadi kan kita sebutkan bahwa riwayat Muslim ini adalah dhaif, sedangkan riwayat Imam Malik itu adalah yang mutawatirnya. Ya, bagaimana mungkin Imam Muslim, ya, riwayat Imam Muslim apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, sedangkan ya Imam Muslim sendiri yang mengeluarkan hadis tersebut, yang meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitabnya, di dalam sahihnya. Kan nama kitab Imam Muslim itu, bagi yang sudah tahu, ya, bagi yang belum tahu, namanya kan Sahih Muslim. Ya, ada nama kitabnya Sahih Muslim. Lah kok bisa gitu? Dalam kitab tersebut ada hadis yang dhaif. Namanya sahih, tapi di dalamnya ada hadis yang dhaif. Kalau seandainya ada orang yang bertanya kepada kita seperti itu, kok bisa? Ya, tidak mungkin hadis jariyah itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu hadis yang dhaif. Kenapa? Karena Imam Muslim meletakkan hadis tersebut di dalam kitabnya Sahih Muslim. Ya, maka apa yang kita jawab, apa yang kita katakan kepada mereka? Kita katakan, ya, perlu diketahui ternyata ada beberapa hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim ini, ada beberapa hadis yang ditolak oleh hadis. Ya, yang ditolak oleh ulama hadis, yang yang ditolak. Artinya ini dijadikan perdebatan, ya, akan kesahihannya. Di antaranya apa? Hadis yang berbunyi inna abi wa abaka finnar. Ya, ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ya. Arti secara zahirnya apa? Sesungguhnya ayahku, ya, dan ayahmu di dalam api neraka. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang tua Rasulullah itu, ya, adalah penduduk surga. Nah, ini kan bertentangan. Akhirnya apa? Menjadi perdebatan. Dan di antara yang menghukumi hadis inna abi wa abaka finnar ini, ya, dhaif, padahal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, adalah Al-Imam As-Suyuti. Ya, Al-Imam As-Suyuti menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Padahal hadis ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Jadi ternyata walaupun namanya Sahih Muslim, tapi ternyata ada beberapa hadis di dalam kitab tersebut dihukumi dhaif oleh sebagian para ulama hadis. Di antaranya hadis inna abi wa abaka finnar. Ya, ini dilemahkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti. Kemudian ada juga hadis yang lainnya yang menyatakan bahwasanya, ya, orang mukmin itu tidak akan disiksa sama sekali di akhirat. Ini kan juga bertentangan. Kenapa? Karena
ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa ada sesuatu yang disebut dengan mukmin pelaku maksiat dan ada mukmin yang bertakwa. Ya, kalau dia mukmin pelaku maksiat maka ada dua kemungkinan, ya, dia akan disiksa jika tidak diampunkan, ya, tapi kalau dia diampunkan maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka hadis ini ditolak juga, ya. Yang menolaknya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari menolak hadis ini, mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Padahal apa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian juga ada hadis yang masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan masih disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang mengatakan bahwasanya suatu ketika, ya, kami sholat, ya, di belakangnya baginda Rasulullah dan dihadiri oleh para sahabat, ya, termasuk Abu Bakar, Umar ketika itu, dan kami mendengar bahwasanya Rasulullah itu tidak membaca basmalah, ya, beliau tidak membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Ya, ini, ya, juga diperdebatkan, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kita pengikut mazhab beliau, maka beliau imam kita. Ya, imam kita mendhaifkan hadis ini, mengatakan hadis ini dhaif. Padahal apa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, tapi masih dikatakan dhaif oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari sini kita ketahui bahwa tidak semua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, ya, langsung dikatakan sahih, tidak. Karena ada beberapa hadis, ya, beberapa, memang tidak semuanya, tapi ada beberapa hadis yang dihukumi sebagai hadis dhaif oleh para ulama hadis. Maka kesimpulannya apa? Hadis al-jariyah, ya, yang makna secara zahirnya itu adalah Rasulullah seakan-akan bertanya kepada budak perempuan tersebut, di mana Allah? Terus budak perempuan ini mengatakan di langit. Ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Artinya, ya, jika hadis ini dibawa secara zahir, diartikan secara zahir, maka ini batal. Kenapa batal? Karena ini yang pertama adalah hadis yang dhaif. Yang kedua, ini bertentangan dengan syariat kita. Kemudian apa? Juga bertentangan dengan hadis mutawatir yang telah kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Ya. Imam Bukhari kan meriwayatkan bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan hadis jariyah ini tadi, hanya dengan bermodalkan mengatakan Allah di langit, ya, dihukumi Muslim. Jadi ada pertentangan, ada perbedaan, bertolak belakang satu sama lain. Ini mengharuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ini yang benar tentunya, yang sesuai dengan syariat kita. Adapun hadis ini yang bermasalah ini, ya, hanya dengan bermodalkan, hanya dengan modal mengucapkan Allah di langit, dia dihukumi Muslim. Ya, ini kan tidak benar. Dan hadis ini bertentangan dengan mutawatir. Ini hadis dhaif, ini hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir itu lebih kuat daripada hadis yang dhaif. Maka hadis jariyah ini, ya, adalah hadis yang batil, ya, hadis yang batal jika diartikan secara zahir, ya, tanpa ditakwil. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Syekh. Naam, Syekh. Nah. لكن هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم على ظاهره باطل لمعارضته كما بينا الحديث المتواتر، وأن كل ما خالف المتواتر فهو باطل إن لم يقبل التأويل. اتفق على ذلك المحدثون والأصوليون، لكن بعض العلماء أولوا حديث الجارية هذا على وجه، قالوا معنى أين الله سؤال عن تعظيمها لله، وقولها في السماء أي عالي القدر جدا. يعني من جرى على تصحيح حديث مسلم
ليس معناه عنده أن الله ساكن السماء، بل قول الرسول للجارية أين الله سؤال عن المكانة لا عن المكان، معناه مع اعتقادك من التعظيم في الله، وقولها في السماء أي رفيع القدر جدا. ولا نعم يجوز Syekh. اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن المكان، ولا اعتقاد أنها قصدت أن الله ساكن السماء كما تقول المجسمة المشبهة. نعم. Nah, jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal, bahwa hadis jariyah ini ya tidak boleh diartikan secara zahir, tidak boleh dibawa secara zahir. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis mutawatir. Dan ada sebuah kaidah ya dalam ilmu hadis ya bahwa segala sesuatu ya yang bertentangan dengan mutawatir maka dia tertolak kecuali hadis tersebut ditakwil. Ya, maka hadis jariyah ini ya bisa dikategorikan hadis yang sahih jika ditakwil. Ya, ada sebagian para ulama yang menganggap hadis ini sahih tapi dengan penakwilan, ada pentakwilan, ya. Jadi para ulama itu menyebutkan ketika Rasulullah mengatakan kepada budak perempuan ini tadi, "Ainallah", ya, maka artinya bukan di mana Allah, ya. Tapi artinya adalah bagaimana puncak keagunganmu terhadap Allah. Karena kata aina, ya, kata aina itu memiliki beberapa makna. Di antaranya menunjukkan tempat, juga di antaranya menunjukkan kedudukan. Ya. Ada kalanya bermakna tempat, ada kalanya bermakna kedudukan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kepada budak perempuan ini tadi, Ainallah, maka artinya apa? Bukan di mana Allah, tidak. Tapi artinya bagaimana puncak keagunganmu terhadap Allah. Bagaimana keagunganmu terhadap Allah. Ini artinya. Dan ketika budak perempuan ini tadi mengatakan fis sama, juga bukan artinya di langit. Tapi yang dimaksudkan adalah bahwa puncak ya keagunganku terhadap Allah itu sangat tinggi sekali. Bahwa aku sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Ya. Maka tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah itu ya bertanya di mana Allah dengan makna tempat, tidak boleh. Juga tidak boleh kita yakini bahwa budak perempuan ini tadi mengatakan fis sama itu artinya di langit, tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Jelas ya, sebagaimana yang telah kita pelajari selama hari ini, sebagaimana yang telah kita yakini selama hari ini akan maha sucinya Allah Subhanahu wa taala dari bertempat, dari berarah, dan baginda Rasulullah tidak mungkin mengatakan hal tersebut. Lantas bagaimana itu tadi? Ya, sebagian para ulama ya, bukan semuanya, sebagian para ulama menakwil hadis ini dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, bahwa Rasulullah itu ketika bertanya ainallah, maka maksudnya bukan di mana Allah, akan tetapi bagaimana puncak pengagunganmu terhadap Allah. Ya, setinggi apa puncak pengagunganmu terhadap Allah. Dan ketika budak perempuan ini mengatakan fis sama, maka artinya bukan di langit, ya, tapi bahwa puncak keagunganku terhadap Allah, aku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi sekali. Jadi maknanya seperti itu. Naam, Syekh. نعم. ولا يجوز إذن اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن المكان، ولا اعتقاد أنها قصدت أن الله ساكن السماء. هي كانت عربية، فهي تفهم العربية تماما، ففهمت من الرسول أن سؤاله مؤول عن المكانة لا عن المكان، وبما أنها عربية أجابته على النحو الذي سأل بتأويل، أي أن الله أعظم من كل شيء قدرا. على هذا حملوا حديث الجارية لمن قال بصحته. Nah,
Jadi, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, kita tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah itu bertanya kepada budak perempuan ini tadi akan di mana tempat Allah. Tidak boleh. Juga tidak boleh kita yakini bahwa budak perempuan ini tadi menjawab bahwasanya Allah itu menempat di langit. Ini tidak boleh kita yakini. Tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ketika Rasulullah mengatakan ainallah, maka maknanya itu adalah al-makanah, kedudukan. Bagaimana puncak ya pengagunganmu terhadap Allah ya. Dan karena Rasulullah bertanya pakai bahasa Arab ya, dan budak perempuan ini juga faham bahasa Arab ya, maka dia menjawab sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah menggunakan metode seperti ini ya. Maka budak perempuan ini tadi juga menjawab sesuai dengan apa yang digunakan, metode apa yang digunakan oleh baginda Rasulullah. Makanya perlu ditakwil. Ya, karena makan itu kan karena aina itu ya, seperti yang sudah kita jelaskan, ternyata memiliki lebih dari satu makna. Ya, ada kalanya makan, ada kalanya makanah, ada kalanya bermakna tempat, ada kalanya bermakna kedudukan. Dan dikarenakan budak perempuan ini adalah orang Arab, dia faham. Ya, dia faham bahwasanya Rasulullah itu tidak menanyakan tempat, ya. Tidak menanyakan tempat Allah, tapi menanyakan tentang kedudukan Allah, puncak keagungan saya terhadap Allah itu bagaimana? Maka saya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Saya mengatakan fis sama. Dan yang ketika saya mengatakan fis sama dalam bahasa Arab, itu maksudnya apa? Sangat tinggi sekali. Ya, bahwa aku mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi sekali dengan puncak keagungan, dengan keagungan yang sangat tinggi sekali. Ya, seperti itu. Nah, أما Syekh. أما قول المشبهة المجسمة أن الله ساكن السماء وأن الجارية قالت أن الله في السماء، فهذا مخالف لأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة خلقه. قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فالسماء مسكن الملائكة محشوة بالملائكة ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد كما ورد في الحديث. فلا يجوز قول أن الله في السماء يزاحم الملائكة أو كالملائكة، فإن هذا مخالف لقوله ليس كمثله شيء. نعم. Nah, jadi ya ini tidak seperti yang diyakini oleh kelompok musyabbihah mujassimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di langit ya, bukan seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena keyakinan mereka ya bahwasanya Allah taala itu bersemayam di langit ataupun berada di langit ini bertentangan dengan ayat yang paling jelas di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Allah taala itu maha suci ya, tidak sama dengan ciptaannya baik dari satu segi maupun semua segi. Ini kan bertentangan. Ya. Dan ternyata ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa di langit itu tidak ada tempat ya, tempat sedikit pun kecuali sudah dipenuhi oleh para malaikat yang ruku, yang sujud dan lain sebagainya. Jadi tatkala mereka meyakini ya ataupun beranggapan bahwasanya Allah taala itu di langit, artinya seakan-akan mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu berdesak-desakan dengan para malaikat. Ya. Dan tentu bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu, tapi seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, Syekh. نعم. طيب وفي الحديث الشريف كان الله ولم يكن شيء غيره. فكان الله موجودا ولم يكن شيء غيره، ويستحيل التغير
بحق الله عز وجل، لأن لأن التغير هو أقوى علامات الحدوث، والله خالق وليس بمخلوق، ليس بمحدث، فلا يتغير، موصوف بصفات الكمال كلها التي تليق به أزلا أبدا. نعم. Nah, juga disebutkan dalam sebuah hadis bahwa baginda Rasulullah menyatakan Allah Subhanahu wa taala ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu apapun selainnya. Belum ada sesuatu apapun selain Allah, ya. Artinya apa? Mustahil, ya, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu berubah dari satu keadaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Yang dulunya ada tanpa tempat, ada tanpa arah, kemudian setelah menciptakan tempat, setelah menciptakan arah, Allah menjadi bertempat, menjadi berarah. Kan ini berubah. Ya, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa perubahan itu mustahil bagi Allah? Karena berubahnya sesuatu berubahnya sesuatu dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah makhluk, ya, sesuatu tersebut adalah baharu. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah lah sang pencipta, bukan Allah yang dicipta, ya. Allah lah sang pencipta, bukan Allah yang diciptakan. Ya, bukan Allah ciptaan, tapi Allah itu sang pencipta gitu. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu berubah, mustahil, karena perubahan, ya, ataupun berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, ini adalah tanda besar bahwasanya sesuatu tersebut adalah makhluk, bahwasanya sesuatu tersebut adalah baharu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Allah Subhanahu wa taala, ya, ada, dan Allah Subhanahu wa taala adanya disifati dengan sifat yang sempurna yang layak baginya, yang tidak bermula dan yang tidak memiliki penghabisan. Naam, Syekh. ومن الدليل على عدم جواز إطلاق أين الله على معنى المكان ما قاله الإمام علي رضي الله عنه كرم وجهه: لا يقال أين لمن أين الأين. ذكره الإمام الإسفرايني في التبصير في الدين. Nah, kemudian ada juga ternyata dalil yang menyatakan tidak boleh diyakini aina dalam hadis jariyah tersebut diartikan sebagai tempat. Ya, ada yang menguatkan bahwasanya aina yang disebutkan dalam riwayat tersebut tidak bermakna, tidak dimaksudkan oleh Rasulullah adalah tempat. Apa itu? Yang dikatakan oleh Imam Ali bahwasanya tidak boleh dikatakan di mana kepada zat yang menciptakan di mana, ya. Tidak boleh dikatakan di mana, ya, bagi zat yang menciptakan di mana. Maksudnya apa? Bagi zat yang menciptakan tempat. Di mana itu kan menunjukkan tempat. Yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakan bertempat. Ya, gampangnya seperti itu. Yang menciptakan di mana, yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakan di mana, tidak boleh dikatakan tempat Allah itu di mana, tidak boleh, karena Allah yang menciptakan tempat. Ya, ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam الأسفرايني Al-Asfaraini di dalam kitabnya Mahwa تبصير في الدين. Tafsir Fiddin. التبصير في الدين. At-Tabsir Fiddin. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asfaraini di dalam kitabnya At-Tafsir Fiddin. Nah, وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء.
نعم. Nah, dan ini juga seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ada ya sebelum adanya arah, ya sudah ada sebelum adanya tempat, maka tidak boleh dinisbatkan dikatakan ya bahwasanya Allah itu berarah, dan tidak boleh juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. أنهيت؟ Naam, Syekh. ومن الدليل على عدم جواز أخذ حديث الجارية على ظاهره أن الإمام البخاري روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. أو بحديث آخر: إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. فهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية. إن أخذ حديث المسلم على ظاهره أن الله في جهة فوق في السماء، فماذا تقول المشبهة في هذا الحديث وهو أقوى إسنادا من حديث مسلم ورواه البخاري؟ نعم. Nah, juga ternyata ada beberapa dalil yang lain yang menguatkan bahwa hadis Al-Jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang telah kita sebutkan panjang lebar tadi tidak boleh diartikan secara zahir. Ya. Apa itu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari bahwa Rasulullah suatu ketika pernah menyatakan, sesungguhnya kalian ketika sedang melaksanakan sholat, maka kalian itu sedang bermunajat kepada Tuhan kalian. Ya, sedang bermunajat kepada Tuhan kalian, atau dalam riwayat lain bahwasanya Tuhan kalian, engkau dengan Tuhanmu itu, ya jarak engkau dan Tuhanmu, bagaimana saya mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu itu berada di antara engkau dan di antara kiblat. Ya. Dalam riwayat lain seperti itu. Menyatakan apa? Bahwasanya Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa Tuhanmu itu, ya Tuhan yang sedang sholat, ya, adalah berada di antara yang sedang sholat dan berada di antara kiblat, ya berada di antara kiblat. Lah, ini hadis. Kalau diambil secara zahir seperti yang kita sebutkan tadi, ini kan bertentangan dengan hadis jariyah. Ya. Ini hadis kalau kita ambil secara zahir, maka seakan-akan maknanya apa? Allah itu di bumi. Ya. Maka bertentangan dengan riwayat Imam Muslim ini tadi. Ya. Kita katakan hadis ini kepada orang musyabbihah. Ya. Kamu mengatakan Allah itu di langit dengan hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lantas bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini? Padahal riwayat Imam Bukhari ini lebih kuat sanadnya dibandingkan riwayat Imam Muslim. Kalau kamu tidak mau mentakwil hadis Al-Jariyah, maka kamu tidak boleh mentakwil hadis Imam Bukhari. Kalau kamu tidak mau mentakwil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka kamu tidak boleh mentakwil hadis riwayat Imam Bukhari. Dan itu meniscayakan pertentangan. Ya. Satu mengatakan di langit, satu mengatakan di bumi. Ya. Jadi kalau kamu ingin menakwil hadis Al-Bukhari, maka kamu juga harus menakwil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti itu. Naam, Syekh. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا، لأن المسلمون كانوا في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية والدعاء، فالنبي يعني أراد أن يهونوا على أنفسهم فقال لهم: اربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني من عنق راحلة أحدكم،
فيقال للمعترض: إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره أن الله في السماء، وهذين الحديثين على ظاهرهما أن الله بينه وبين القبلة أو أقرب من أحدكم من عنق راحلة أحدكم، لبطل زعمك أن الله في السماء. وإن أولت هذين الحديثين، وهو حق لابد من تأويلهما، ولم تؤول حديث الجارية، فهذا تحكم، أي قول بلا دليل. ويصدق عليك قول الله في اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. Nah, lahadhah Syekh. Nah, jadi di antara ya tadi kan kita sebutkan ada beberapa dalil yang menunjukkan akan ketidakbolehan untuk mengartikan hadis al-jariyah ini secara zahir. Ya, yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan ya kepada para sahabatnya bahwa orang yang sedang sholat itu seakan-akan ya Tuhannya itu berada di antaranya dan di antara kiblatnya. Ya, ini secara zahirnya. Juga ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwa suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya waktu itu, ya mereka sedang bermusafir, sedang dalam perjalanan jauh, apa yang mereka lakukan? Mereka meninggikan suara mereka ketika berdoa kepada Allah, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya, jangan mempersulit diri kalian, jangan berdoa seperti itu, jangan mengeraskan suara kalian. Kenapa? Karena yang kalian pinta, ya, zat yang kalian meminta kepadanya itu adalah yang Maha mendengar, ya, bukan zat yang tuli, ya. Dan sesungguhnya, ya ini, dan sesungguhnya kata beliau, Tuhan kalian itu lebih dekat ya kepada kalian, lebih dekat dengan kalian daripada apa? Leher tunggangan kalian. Ya, ketika kalian sedang menunggangi tunggangan hewan tunggangan kalian, kan ada leher ontanya, itu itu kan dekat ya. Tapi Allah itu lebih dekat lagi kata baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ah, ini dua hadis ini yang menyatakan seakan-akan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di bumi, ini kan bertentangan dengan hadis Al-Jariyah yang menyatakan Allah di langit. Secara zahirnya tentunya ya, secara zahirnya. Maka dua hadis ini kita katakan kepada orang musyabbihah. Ya, kita sebutkan kepada orang musyabbihah, lihat tanggapan mereka seperti apa. Ya, kalau mereka mengatakan apa namanya? Hadis ini ya seperti mana zahirnya itu kan bertentangan. Maka batallah keyakinan mereka bahwasanya Allah itu di langit. Karena hadis yang menyebutkan Allah itu berada di bumi, ya secara zahirnya tentu, ini kan lebih kuat. Ya, sanadnya lebih kuat. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, riwayatnya lebih kuat yang menyatakan Allah itu seakan-akan di bumi. Maka batallah keyakinan mereka bahwasanya Allah itu di langit. Ini jika seandainya mereka tidak mau mentakwil dua hadis ini tadi. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan seperti ini, oh tidak, ya hadis tersebut harus ditakwil kata dia. Ya, dia tidak mau mentakwil hadis jariyah, tapi mau mentakwil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini, ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Ya, maka kita katakan kepada mereka, kepada golongan musyabbihah mujassimah, ini namanya tahakkum. Apa artinya? Berucap tanpa berdasar, ya berucap tanpa bukti. Ya. Kenapa kamu membeda-bedakan? Kenapa kamu tidak mau mentakwil hadis al-jariyah, tapi kamu mau mentakwil dua hadis ini? Ya, ini kan ngomong tanpa dasar gitu, tanpa data gitu, ngomong tanpa bukti. Ya. Suka ngomong gitu. Tapi kan tidak ada bukti yang mengharuskan untuk mentakwil hadis ini, tapi tidak mengharuskan untuk mentakwil hadis jariyah, kan tidak ada. Maka kita katakan, maka benarlah, ya, maka cocoklah, ya, sesuailah, ya, ayat yang diturunkan kepada orang Yahudi
kepada kalian. Apa itu bunyi ayatnya? Apakah kalian beriman ya kepada sebagian kitab dan kufur akan sebagian kitab lainnya? Naam, Syekh. وكذلك يقال للمعترض على تأويل حديث الجارية: ماذا تقول في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن أولت هذه الآية ولا بد من تأويلها، فلما لا تؤول حديث الجارية؟ وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس قبلة الله، ففسر الوجه بالقبلة أي بصلاة النفل في السفر على الراحلة. ذكر ذاك الإمام الطبري في تفسيره. Nah, kemudian ya sudah kita sebutkan dua hadis ini tadi, dan tentu dua hadis ini tadi harus ditakwil, tidak boleh diartikan secara zahir. Ini tadi saya sebutkan apa? Untuk membuat mereka itu berpikir loh. Ya, ini kalau kamu artikan secara zahir kan meniscayakan Allah itu di langit, maka batalah keyakinan kamu bahwasanya Allah itu di langit. Ya. Hadis ini kalau tidak ditakwil meniscayakan Allah di bumi, maka batalah keyakinan engkau bahwasanya Allah itu di langit. Tapi pastinya dua hadis ini perlu ditakwil. Kemudian kita katakan juga kepada orang yang tidak suka takwil atau orang yang bertentangan dengan takwil, ya tidak mau takwil umpamanya. Kita katakan lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sekira maknanya ya bagi Allah Subhanahu wa taala ya timur dan barat, dan dimanapun kalian menghadap maka disitulah wajah Allah. Ya, ini artinya secara zahir, dan tentu ini harus ditakwil. Tapi kan kita mau ngobrol, kita sedang berbicara, kita sedang berdebat dengan orang yang tidak suka takwil, ya, orang yang tidak mau menerima takwil. Makanya kita sebutkan ayat ini. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kau katakan terhadap ayat ini? Apakah engkau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di mana kita menghadap maka di situ ada Allah? Ya. وفي النهاية Ba'du Syekh, ba'du ya. Di sini dia akan kebingungan karena kita kan di bumi. Ya, di mana kita menghadap maka di situ ada Allah, kan bingung dia. Ya, ternyata tentu ya wajah Allah di sini maksudnya itu bukan wajah yang seperti kita bayangkan, tidak, karena Mujahid ya muridnya Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan wajah di sini adalah kiblat. Ya, bukan wajah Allah, tidak, karena Allah Maha Suci daripada anggota badan. Ya, tapi yang dimaksudkan dengan wajhullah di sini adalah kiblatullah. Artinya apa? Bagi orang yang sedang bermusafir, ya, ketika sedang melaksanakan sholat sunnah, maka boleh baginya untuk menghadap kemana hewan tunggangannya itu menghadap atau kendaraannya itu menghadap. Tapi ingat, ketika sedang bermusafir dan sholat sunnah. Nah, Syekh. وفي الختام نقول ما قاله الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب قواعد العقائد: وأنه سبحانه ليس مختصا بجهة ولا مستقرا على مكان. والحمد Nah, لله وصلى الله وسلم على رسول الله. terakhir penutupan kita akan menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci ya tidak dikhususkan di suatu arah dan tidak pula menetap di suatu tempat. Sampai di sini. Nah, هل أحد سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ iya, ada yang punya pertanyaan atau bagaimana? Ya, kebetulan eh, Syekhnya panjang lebar menerjemahkannya, ada yang ketinggalan atau terlalu cepat atau bagaimana, silakan. Jika ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Ustaz. Kalau definisinya hadis mutawatir itu bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan.
Nah, Syekhi, نعم. nahnu takallamna an hadis al-muttarib. Huwa kana yas'al fama huwa hadis al-mutawatir. حديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع كبير بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى آخره، على أن يكون مستنده الحس. هذا هو الحديث المتواتر. Ya, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, dan tidak ada kemungkinan mereka itu bisa berbohong. Ya, karena apa? Diriwayatkan oleh banyak orang, maka tidak ada kemungkinan, tidak ada celah untuk menipu. Baik dari awal hadis maupun sampai akhir hadis, ya. Baik dari sanad yang pertama sampai sanad yang terakhir, ya, itu diriwayatkan oleh kelompok yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, tidak hanya satu orang, tidak hanya dua orang, ya, banyak sekali, sehingga apa? Tidak ada celah, ya, untuk mereka itu berbohong. Nah, ini disebut dengan hadis al-mutawatir. Naam, Syekh. نعم. هل أحد بعد سؤال؟ Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, silakan yang ingin bertanya. Jika malu untuk berbicara, silakan di chat di kolom komentar pertanyaannya. Mungkin tidak Kalau ada, ada yang, Ustaz. kalau ada yang kurang jelas, ada yang ingin diulang, silakan sebelum kita tutup. Naam, ka'annahu la yujar, Syekh. نعم. طيب، إذا كان لا يوجد نقول للدعاء إذن. لحظة شيخ. هل لي أن أستأذن؟ عندي شيء آخر. أخرج أولا يعني. تستطيع. Nah, jadi saya izin keluar terlebih dahulu, admin. Terima kasih, dan para peserta, terima kasih banyak. Saya mohon maaf, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz. Terima kasih banyak. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد، إنا نتوجه بك إلى ربنا في أن ترزقنا رؤية النبي محمد في المنام. اللهم احفظنا ببركة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعنا على حفظ القرآن الكريم، واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا زيارة قبر النبي في المدينة المنورة،
واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، واجعلنا من الطاعمين الكاسين الراكبين المستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم إنا نسألك التقوى والولاية والثبات على كامل الإيمان، ونسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا. اللهم عافنا واعف عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا. اللهم اجعلنا من الذين تبشرهم الملائكة برحمتك ورضوانك، واجعلنا من الذين يبشرهم سيدنا عزرائيل بدخول جنتك. اللهم نور قبورنا ووسعها مد البصر، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وكربنا وغمنا. اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، واعف عنا يوم العرض يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين، وأكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا، نشربها عن تلذذ لا عن عطش، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وكمال عافيتك، وعظيم مرضاتك. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، والأولياء الكاملين، والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين. اللهم اجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا، ومن أهالينا، ومن الماء البارد. اللهم آت نفسي تقواها،
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن للموت سكرات فأعنا وهون علينا سكرات الموت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا وأنت راض عنا وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمشايخنا. اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين، وآتهم سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن حضر مجلسنا هذا. اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا هذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا الله. نقول كلنا جماعة سما لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم.